Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah alladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah, Assalamualaikum ya Aminallah. Syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala kita dapat melaksanakan rutinitas taklim Ahad subuh Masjid Asmaul Husna, tentu dengan harapan mudah-mudahan taklim demi taklim, majlis demi majlis, pengajian demi pengajian yang telah sama-sama kita laksanakan, mudah-mudahan mendapatkan ampunan, rahmat serta keberkahan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya dan sahabat-sahabatnya. Mudah-mudahan kita sebagai pengikutnya, pecintanya selamat dunia dan akhirat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak terasa kita sudah berada di hari yang baru, bulan yang baru, tahun baru, tentunya bulan dan tahun baru Masehi. Sudah satu hal yang lumrah, umumnya kalau ada pergantian tahun, baik di penghujung tahun maupun di awal tahun, umumnya selalu bermuhasabah diri, introspeksi diri, perenungan diri, refleksi diri, dan evaluasi diri. Dan umumnya pula yang selalu kita ingat-ingat tatkala kita bermuhasabah diri, menghitung diri, mengihtisab diri, menghisab diri, umumnya yang kita ingat adalah banyaknya amal ibadah yang selalu kita lakukan tahun ini. Tahun 2021 alhamdulillah tahajud gak lepas, bagus. Senin Kemis tidak pernah saya tinggalkan, jaga. Jamaah nggak putus, selalu saya tepat waktu dan berjamaah, mantap. Sedekah rutin saya lakukan, keren. Itu yang selalu kita ingat, banyaknya amal ibadah yang telah kita lakukan. Tapi kita lupa Pak Bu, ternyata dalam Al-Quran ada pahala-pahala yang rusak, tidak bernilai di sisi Allah. Yang selalu kita ingat, saya sudah melakukan banyak kebaikan. Tapi kita lupa, dalam Al-Quran ada pahala-pahala yang terkikis
tanpa kita sadari. Contoh, Al-Ma'un sudah memberikan petunjuk kepada kita. Ini mah sudah hafal ayatnya, sudah terbiasa di lidah kita, sudah lancar pada hafalan kita, Pak ya. Ternyata sholat yang kita lakukan belum tentu diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini agak kecil ya, tidak apa-apa. Kalau secara terjemahan mah celakalah orang yang sholat. Apakah celaka tabrakan? Apakah celaka kebakaran? Bukan. Celaka di sini di sisi Allah, sholatnya tidak bernilai. Tapi menurut kita, wah, pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum tentu. Karena surat Al-Ma'un ini Allah mengkritik kita kalau mau mencari pendusta agama gak usah jauh-jauh, carilah orang yang rajin sholat tapi gak peduli sosial. Dia hanya asik dengan dirinya. Tetangga kelaparan, tetangga kemiskinan, tetangga belum makan, dia asik aja dengan tahajudnya, dia asik aja dengan duhanya. Jadi kalau mau cari pendusta agama nggak usah jauh-jauh. Tidak tertutup kemungkinan ada pada diri kita. Rajin sholatnya tapi nggak peduli dengan yatim, rajin sholatnya tapi nggak peduli dengan orang miskin. Itu ayatnya. Apalagi yang nggak sholat, yang sholat aja dikritik. أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُو الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. Ini mah udah pasti apal lah. Tapi manifestasi dari surat ini dalam kesehariannya tuh dalam bentuk apa? Ini yang kita lupa. Karena yang kita ingat-ingat, banyaknya sholat, tahajud gak lepas, sholat berjamaah. Ternyata Allah mengkritik. Kalau sholat Allah yang mengkritik, kalau puasa Nabi yang mengkritik. Berapa banyak umatku puasa, hanya yang dipuasakan tenggorokan sama perutnya aja. Dan min sa'imin min siyam laisa lahu illa al-ju' wal 'atas. Tapi bohongnya enggak dipuasakan, arogansinya enggak dipuasakan, riaknya enggak dipuasakan, dustanya enggak dipuasakan, pikiran kotornya enggak dipuasakan. Setiap ibadah Pak Bu ada tolak ukurnya, sukses dan tidaknya ibadah yang kita lakukan ada parameternya. Parameter
kesuksesan seseorang dalam mendirikan sholat, kata Allah, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Itu udah hafal banget tuh ayat, cuman hafalan aja sih. Sesungguhnya sholat itu menghasilkan perbuatan, dia semakin jauh dari fahisah dan semakin jauh dari kemungkaran. Apa itu fahisah? Maksiat. Ada istilah STMJ, sholat terus maksiat. Sholat itu, apakah sholat kita sudah bisa menjadi pelindung, menjadi pagar dari perbuatan maksiat? Kalau rajin sholat masih maksiat, dia belum sukses sholatnya walaupun dia rajin. Apalagi yang nggak sholat. Maksud saya begitu. Rajin sholatnya tapi melakukan kemungkaran. Apa itu? Menjelekin orang, apa buka aib orang, apa ngezalimin orang, apa seneng aib, buka aib orang, seneng konflik. Kemungkaran itu berhubungan dengan pidana kepada orang lain. Rajin sholatnya tapi senang juga ngejelekin orangnya. Kira-kira ada gak, Bu? Rajin sholat tapi senang ngejelekin orang lain. Padahal sudah clear dalam Al-Quran, gak boleh buka aib orang, selesai. Kecuali dalam pengadilan gak masalah, untuk membuka tabir kebenaran dalam pengadilan. Tapi kalau dalam ngobrol-ngobrol begini, janganlah. Kalau di pengadilan kan nanti dimintai bukti kan, buktinya mana? Buktinya mana? Kalau ngobrol-ngobrol begini nggak ada buktinya. Jadi ketika kita rajin sholat tapi masih maksiat, ketika rajin sholat masih juga korupsi, berarti belum sukses sholatnya secara hakikat, baru sebatas syariat. Nah, ini yang jarang kita pikirkan mengawali tahun yang baru. Yuk kita introspeksi, yuk kita bermuhasabah diri. Sudahkah ibadah yang selama ini aku lakukan? Jadi nggak usah mikirin, nggak usah repot dengan sholatnya orang lain, Pak. Kita kadang-kadang repot dengan akidah orang, repot dengan mazhab orang, repot dengan ibadah orang. Padahal nanti di akhirat yang ditanya bukan orang lain, tapi yang ditanya diri kita. Kenapa kita repot dengan ibadah orang lain? Di sholatnya begitu amat, nggak sesuai dengan saya, nggak diterima yang begitu mah. Kan ada, makanya itu yang disebut dengan riya kan. Kalau riya kan permainannya di hati. Alladzina hum yura'un, mereka riya, merendahkan orang. Artinya dia ingin dipuji bahwa dia yang paling benar, yang lain salah. Salatnya begitu, ya takbirnya aja begitu, sedekapnya begitu. Itu ketika masuk dalam wilayah salat. Ini mah sebatas watawasau bil haq watawasau bis sabr, Pak, Bu. Karena yang selalu kita ingat adalah amal, banyaknya amal yang kita lakukan, tapi dia lupa ternyata ada amalan-amalan yang terkikis. Maka
Makanya kita masuk surga bukan karena amal baik kita, Pak. Karena kita masuk surga karena amal baik kita sudah terkikis tanpa kita sadari. Kalau amal baik kita, amal ibadah kita sudah terkikis, bagaimana orang yang tidak punya amal ibadah? Pusing pala. Wah, saya mah udah sedekah. Yang lain mah, kue karpet kalau bukan karena saya nggak bisa ini. Ini kipas angin kalau bukan karena saya nggak bisa nih. Hati-hati bicara seperti itu. Ternyata ada sedekah yang hilang di sisi Allah. Pahala-pahala yang rusak di sisi Allah. Pak, Bu, emang Allah butuh sholat kita? Emang Allah butuh sedekah kita? Emang Allah butuh puasa? Allah turunkan salat, Allah turunkan puasa, zakat, haji, umroh itu buat kita, bukan buat Allah. Tapi pemilik salat ya punya Allah, pemilik puasa punya Allah, pemilik agama Allah, pemilik syariat Allah, pemilik haji dan umrah Allah. Tetapi itu semua untuk kita, supaya kita menjadi orang yang bertakwa dengan ibadah-ibadah itu. Disangkanya sholat kita Allah butuh. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ri'a an-nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir wa mathaluhu kamathali safwanin 'alayhi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. Al-Baqarah 264. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha, janganlah kamu rusak sedekahmu. Maksudnya keberkahan sedekah dengan menyebut-nyebut dan menyakiti perasaan si penerima. Ketika kita ungkit-ungkit punya niat agar kita jadi topik pembicaraan, ini berkat saya, ini karena saya, selesai sudah keberkahannya. Kecuali DKM yang mengumumkan, itu lain cerita. Kalau DKM kan memang sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat. Ternyata ada pahala yang rusak. Tapi ini bisa diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita menyadarinya. Kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ampunilah hamba atas amal-amal ibadah yang selama ini aku lakukan dengan penuh riya, ya Allah. Berharap sanjungan dan pujian dari manusia, ya Allah. Itu bisa diselesaikan. Tapi Pak, ini ada yang lebih serem lagi.
Kalau ayat-ayat ini kita sudah sering dengar. Tapi ada lagi yang lebih serem, selamanya ibadah kita ditolak walaupun kita merasa benar. Wah, secara syariat saya sudah, secara fikih saya sudah, bacaan-bacaannya saya sudah hafal. Oh iya, tapi di sisi Allah selamanya ditolak sepanjang hidupnya. Ini lebih serem ini mah. Kalau ini masih bisa dalam persoalan apa? Sholat kita ditolak, zikir kita ditolak, singkat cerita ibadah kita ditolak sepanjang hidup kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kadang cerita para nabi dan rasul dalam Al-Quran dianggapnya sama kita sebatas cerita ya. Wah, itu mah cuma cerita doang, seakan-akan tidak berlaku untuk saat ini dan masa yang akan datang. Kisah Nabi Adam sudah terjadi zaman Nabi Adam, selesai. Namrud Fir'aun sudah terjadi zaman Nabi Ibrahim dan zaman Nabi Musa, selesai. Kalau cerita Nabi dan Rasul dalam Al-Quran sudah selesai pada masanya, untuk apa Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk sepanjang masa? Arti Al-Quran sebagian tidak berlaku, padahal seluruh Al-Quran sepanjang masa sebagai petunjuk, sebagai rahmat, sebagai asyifa. Persoalan apa sih? Kok sampai selamanya ibadah kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini kisah Nabi Adam alaihissalam. Pak Bu, yang namanya iblis itu berasal dari golongan jin. Sebelum Nabi Adam ada, malaikat dan jin itu sudah ada. Ribuan tahun mereka beribadah kepada Allah. Mereka rajin zikir, mereka ahli agama, mereka ahli zikir, ahli tasbih, ahli tahmid, ahli takbir, ahli salat. Nabi dan Rasul belum hadir, mereka sudah ada, iblis sudah ada. Nabi dan Rasul belum diturunkan, iblis sudah ada. Kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa Ta'ala belum diturunkan, mereka sudah ada, iblis sudah ada. Dan iblis paling jago persoalan ketauhidan, dia berkomunikasi dengan Tuhan. Kalau ditanya tentang ketauhidan, tentang teologi, tentang ketuhanan, hebat ya. Kita jomplang dengan iblis. Tapi ketika Allah menyuruh kepada malaikat dan jin semuanya untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, semua sujud kecuali dia. Kata Allah, hei iblis, sujud enggak, sujud enggak, sujud pada Adam enggak ya, aku lebih layak sujud kepadamu. Ketimbang aku sujud pada manusia, engkau lebih pantas aku sujudi. Kata Allah, usjudu li Adam. Wa in qulna lil malaikah usjudu li Adam fasajadu illa iblis. Dan ketika Allah berfirman kepada malaikat, wahai para malaikat serta jin, sujud kepada Adam semuanya, semua bersujud kecuali satu, iblis. Bentuknya mufrad, iblis. Makanya yang namanya provokator di mana-mana cuma satu.
Aktor intelektual di mana-mana cuma satu, yang lain hanya diprovokasi. Hanya kalau ada keributan cari aktor intelektualnya, ada kegaduhan cari provokator, yang lain dipengaruhi saja. Quran udah ngasih tahu tuh, bentuknya aja iblis, mufrad itu, satu. Kata Allah, iblis itu dia menolak utusan Allah. Dia tidak mengakui utusan Allah, dia mengakui Allah. Dia mengakui Allah ilahin nas, malikin nas, Tuhan seluruh manusia, raja manusia, Tuhan seluruh alam semesta. Iblis ngakuin itu, tapi dia tidak mengakui utusan Allah. Wastakbar, bahkan dia menyombongkan diri. Apa itu Adam? Merendahkan Nabi Adam. Kata iblis, ana khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Dalam surat Sot, kan kisah Nabi Adam, Al-Baqarah ada, Al-A'raf ada, Sot ada. Apa yang menyebabkan kamu tidak mau sujud kepada Adam? Apa jawaban dia? Ana khairun min khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik dari dia. Apa itu Adam? Aku lebih pantas sujud kepada. Kata Allah, enggak bisa sujud lewat utusanku. Ini yang disebut dengan wasilah. Ibadah tanpa melalui wasilah tidak akan pernah sampai pada Allah. Sudah syarikat, janganlah menyekutukan aku, kata Allah. Aku bukan temanmu, aku bukan sahabatmu. Syarik, la syarik, menyekutukan. Jangan jadikan Allah sebagai sekutu. Jangan jadikan Allah sebagai teman. Aku Tuhanmu, aku Tuhan, bukan temanmu. Makanya melalui utusanku, nggak bisa langsung. Aku Tuhan, bukan sekutu kamu. La syarika. Hanya kalau ibadah langsung saja, tanpa berwasilah, tolak. Pak, Bu, silakan diminum dulu. Nah, salat juga ya. Memang secara tekstual nggak ada mana kata wasilahnya, ya itulah kalau sebatas muhkamat. Bapak, Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang paling dasar. Apa kata Allah? Karena dia tidak mengakui utusan Allah, tidak mengakui Nabi Adam sebagai utusan Allah, dan dia tidak mengakui selamanya utusan Allah, Rasul-Rasul Allah. Kata Allah, aku laknat engkau. Bukan laknat dalam pengertian dihancurkan, buktinya iblis sampai sekarang masih ada. Cuman kita kalau mendengar kata laknat selalu hancur, tapi laknat Allah loh. Sama kalau kita sudah mendengar kata rezeki selalu berhubungan dengan materi. Kalau sudah mendengar kata nikmat pasti berhubungan dengan materi. Padahal yang namanya rezeki itu bukan materi saja, Pak. Banyak, itu luas. Ini masih kisah Nabi Adam, makanya kisah Nabi Adam itu awal sebagai fondasi kita. Kenapa iblis yang ahli agama, ahli ibadah, ahli zikir, ibadahnya ditolak selamanya? Inilah yang lebih masuk. Karena persoalan apa?
Yuk kita bongkar. Mudah-mudahan kelihatan ya Pak ya. Pada ayat yang ke-78 saya singkat. Karena dia menolak utusan Allah dan dia merendahkan utusan Allah, selamanya dia merendahkan utusan Allah, menolak, wastakbar, dia menyombongkan alias merendahkan. Apa itu? Adam sampai. Maka Allah turunkan ayat pada ayat surat 178, wa inna alaika la'nati ila yaumiddin. Aku laknat engkau, laknatku untuk engkau sampai hari pembalasan. Jawaban iblis, qala rabbi fanzurni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, kalau begitu kasih tanggung saya. Kata Allah, qala fa innaka minal munzirin. Ya, kamu termasuk orang yang aku beri tanggung. Makanya kalau ada umur panjang, jangan kaget. Ada makhluk Allah yang umurnya panjang, jangan kaget. Iblis saja umurnya panjang tuh. Ada yang cerita, Nabi Khidir kan masih hidup. Oh, mana ada? Manusia mah enggak mungkin hampir ribuan tahun. Ternyata iblis bukan ribuan tahun, ila yaumi yub'atsun. Nabi Isa aja umur panjang tuh. Apa sih yang menyebabkan Allah melaknat iblis? Padahal dia ahli agama, ahli zikir, ahli salat, ahli ibadah, tapi selamanya Allah Ta'ala lantaran dia adalah wastakbar, menolak kehadiran utusan Allah, dan dia merendahkan utusan Allah. Ternyata kalau mau nyari iblis gak usah jauh-jauh Pak, Bu. Cari orang yang rajin ibadah. Hanya Allah, tapi tanpa dia sadari dia merendahkan Rasulullah. Sekalipun dia berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allah kan Tuhanku, Nabi Muhammad kan utusan Allah, nabiku. Ya, silakan Anda berucap, tapi paradigma Anda, akidah Anda tentang eksistensi Rasulullah Muhammad SAW, apakah sama dengan iblis? Karena banyak Pak umat Islam sendiri tanpa dia sadari dia merendahkan Rasulullah. Paradigmanya, cara pandangnya. Ketika bicara tentang Allah hebat, tapi ketika bicara tentang Rasulullah, Nabi Muhammad mah nggak tahu huruf tahu. Kan Nabi Muhammad aku tahu huruf. Nabiul Ummi bisa baca. Hati-hati bicara tentang Rasul. Dalam surat Al-Hujurat Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasulihi wa
beriman. Di terjemahan, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Itu terjemahan. Tapi maksud ayat ini apa? Hati-hati bicara tentang Allah dan hati-hati bicara tentang Rasulullah. Karena pada ayat yang keduanya nanti ada konsep a'malukum, salah bicara tentang Allah, salah bicara tentang Rasulullah, dan itu menjadi paradigma kita selamanya. Tanpa kita kualifikasi, tanpa kita tabayun dengan Al-Quran, maka a'malukum, selamanya tertolak amalan-amalan kita. Makanya bicara tentang Allah, Pak, jangan mendahului Rasulullah. Kalau mau bicara tentang Allah, dengar apa kata Rasulullah, karena yang tahu tentang Allah Rasulullah. Jangan mendahului Rasulullah. Jangan bicara tentang Allah dengan logika kita, berantakan nantinya. Ataupun sebaliknya, jangan bicara tentang Rasulullah mendahului Allah, sebab yang tahu Rasulullah adalah Allah, yang tahu Allah adalah Rasulullah. Bicara tentang Rasulullah, bagaimana Allah berbicara tentang Rasul dalam Al-Quran. Rasulullah mau buta huruf, kan ada Nabi Ummi, dia ngertiinnya secara terjemah. Dan kita buka ayat yang kedua. Ya ayyuhalladzina amanu. Loh, ini apa ya? Oh, iklan ya? Ini gimana ngilangnya? Udah hilang. La tuqaddimu maaf. La tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawl kajahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Ini terjemahan. Hai orang-orang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara yang keras sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap sebagian yang lain. Kata Allah, ahbata a'malukum, hapus seluruh pahala-pahalamu, hapus seluruh amalan-amalanmu, sedangkan kamu tidak menyadarinya. Ini yang jadi persoalan. Kita nggak sadar, Pak. Disangkanya amal ibadah kita diterima oleh Allah, ternyata di sisi Allah tertolak. Kenapa? Karena dia merendahkan Rasul sebagaimana iblis merendahkan utusan Allah. Ini persoalan intonasi. Di depan Nabi nggak bisa suara kita lebih tinggi daripada suara Nabi. Nabi itu kalem, Nabi ramah tamah, Nabi lemah lembut. Orang kalau sudah mendengar suara dia lepok-lepok, Pak. Sayangnya Abu Jahal sama Abu Lahab nggak mau dialog sama Nabi, maunya cuap-cuap Muhammad, orang gila Muhammad, tukang sihir. Tapi kalau ketemu Nabi nggak mau dia, karena sudah ketemu Nabi dialog ngap. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar terkenal kan? Pernah melalui masa jahiliyah. Siapa sih Muhammad nih? Saya hadapi nih. Ketemu Nabi, dialog, klop Sayyidina Umar. Orang kalau sudah ketemu Nabi, makanya dibilang tukang sihir, tukang hipnotis, padahal bukan. Karena intelektualitasnya, IQ-nya di atas para malaikat, hebat dia ngomong, sederhana, ramah tamah, lemah lembut. Nah, ketika ada orang yang itu nasinya lebih dari suara Nabi, hapus seluruh pahalanya. Itu
intonasi bagaimana substansi. Intonasi kan physically. Kalau substansi paradigma, Nabi Muhammad mah kagak bisa baca. Loh, ya Nabi Umi kan artinya nggak bisa baca. Diartikannya secara tekstual. Nabi Ummi itu kan mudhof ilaih, bahasa kita kata majemuk, Pak. Jangan diartikan satu-satu. Kalau kata majemuk diartikan satu-satu, bukan kata majemuk namanya. Sekarang saya mau tanya, rumah sakit mau diartikan secara fisik tuh, yang sakit rumah. Ayo, ya kalau sudah jadi kata majemuk artinya lain lagi, maksudnya lain lagi, rumah sakit. Kalau diartikan secara tekstual, jadi yang sakit masa rumah? Itu pemahamannya beda lagi. Sapu tangan, kalau diartikan satu-satu, apa hubungannya sapu sama tangan? Rumah makan, masa yang makan rumah? Sama Nabiil Ummi memang betul artinya buta huruf, tapi yang dimaksud adalah Nabi yang diutus kepada umat yang buta huruf, bukan nabinya yang buta huruf. Dan paradigma itu mendarah daging sampai sekarang. Nabi nggak bisa baca. Sedih, Pak. Habis, Pak. Kita aja tahu huruf alif, anak TK tahu huruf alif, masa Nabi nggak tahu huruf alif? Gimana itu? Dia membawa Al-Quran terdiri dari huruf-huruf, kata-kata, kalimat-kalimat, dia sendiri nggak tahu huruf. Pak, kalau kita artiin satu-satu berantakan. Waliullah, wali artinya pemimpin. Masa kita artikan waliullah pemimpin Allah, berarti Allah punya pemimpin dong. Waliullah maksudnya orang-orang yang dipilih oleh Allah sebagai wali, bukan waliullah pemimpin Allah. Aduh, rusak nantinya. Ini lihatnya, saya bongkar dengan Al-Quran aja apa benar Nabi yang buta huruf. Dalam surat Al-Jum'ah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Huwallazi ba'atha fil ummiyin rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Huwallazi, dialah Allah yang telah, Huwallazi, dialah Allah yang telah ba'atha, mengutus, fil ummiyina rasulah, seorang rasul kepada kaum yang buta huruf. Jadi yang buta huruf siapa, Pak? Itu ayatnya. Kenapa jadi nabi yang buta huruf? Dan kita nggak mengklarifikasi itu loh, karena kata Pak Ustadz. Kata Ustadz ini Nabi Muhammad buta. Ya Allah, Pak, sedih banget. Yang dimaksud kita selama, yang dimaksud Pak Ustadz selama ini adalah memang ya Nabi Muhammad tuh nggak dikasih izin oleh Allah untuk menulis Al-Quran. Bukan berarti dia nggak bisa. Dia nggak dikasih izin oleh Allah untuk menulis Al-Quran. Sahabat-sahabatnya, kalau Nabi Muhammad nggak bisa nulis, ketika para sahabat menulis Al-Quran, lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, tulisan ayat ini gimana? Masa Nabi jawab, maaf ya, saya kan nggak tahu. Ya
giliran Albert Einstein hebat, B.J. Habibie hebat, Alexander Graham Bell hebat, Nabi Muhammad nggak bisa baca tahu. Hati-hati bicara tentang Allah dan Rasul. Iblis kenapa disana ditolak ibadahnya? Karena dia merendahkan diri sama Allah. Ada wastakbar. Karena minal kafirin. Makanya mau cari orang kafir nggak usah jauh-jauh. Tapi bukan wilayah kita untuk menjustifikasi, kamu kafir, kamu munafik, kamu fasik. Bukan wilayah kita. Tuh kata Allah, dialah Allah yang mengutus seorang Rasul kepada kaum yang buta huruf. Sekarang kaumnya buta huruf, nabinya buta huruf, apa yang terjadi Pak? Muridnya buta huruf, gurunya buta huruf, apa yang terjadi itu? Kemudian dia membacakan tuh yatslu alaihim ayatih, yatslu membacakan tilawah. Yang namanya tilawah itu ada kitabnya. Makanya musabaqah tilawatil Quran, membaca musabaqah perlombaan membaca Al-Quran, ada kitabnya. Yatslu alaihim, dan dia membacakan, Rasulullah membacakan. Beda dengan hifzil Quran, hafalan Quran. Kalau ini tilawatil Quran, dia membaca. Wa yuzakkihim, Rasulullah itu mensucikan dosa umatnya. Ini dia nih yang kita bingung. Waduh. Makanya kalau kita bersalawat, Allah mengampuni dosa-dosa kita. Ini yang disebut dengan wa yuzakkihim. Rasulullah mensucikan dosa manusia. Tapi kalau seandainya dia merendahkan Rasul, maka Allah murka kepadanya. Wa yu'allimuhumul kitab, dan dia mengajarkan kitab wal hikmah dan hikmah. Dia mu'allim Pak, mu'allim. Wa yu'allim, dia mu'allim, bukan mubalik. Kalau mubalik ceramah sejam 2 jam udah pulang. Mu'allim tiap hari dia mengajar. Coba, mau kita masih berparadigma seperti itu? Oh terserah. Bagaimana dengan ayat? Hati-hati bicara tentang Allah dan Rasul. Kemarin sudah saya sampaikan kan, ada yang ngomong orang tua Nabi kafir. Itu mana nggak sedih? Ada lagi yang mengatakan Nabi Muhammad jadi Nabi usia 40 tahun. Jadi kalau sebelum usia 40 tahun, dia belum dapat bimbingan Allah, belum dapat wahyu Allah. Jadi bisa kemungkinan melakukan kesalahan. Oh iya, bisa melakukan kekhilafan. Oh iya, orang wahyunya belum turun. Bagaimana bisa? Allahu Akbar. Dan itu saya sering mendengar. Silahkan Pak Bu sambil dicicipi hidangan yang telah disediakan. Santai aja. Perhatikan ayat ini. Ali Imran, keluarga Imran. Itu Allah muliakan, bukan Nabi, bukan Rasul. Ali Imran, itu keluarga Nabi Isa. Imran punya istri Siti Hannah, punya anak Siti Maryam, punya anak Nabi Isa alaihissalam. Nah istrinya Imran punya kakak namanya Nabi Zakaria. Nabi Zakaria punya anak Nabi Yahya. Jadi Nabi Yahya dengan Siti Maryam saudara sepupu. Ini keluarga Imran. Nah Allah berkata keluarga Imran aku muliakan atas alam ini. Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Allah muliakan Nabi Adam, Nabi Nuh, keluarga Nabi Ibrahim, keluarga Imran atas alam ini. Giliran keluarga Nabi Muhammad, ayah ibunya kafir. Padahal kita
menyebut Nabi dan keluarganya dalam setiap salat, tertolak salat kita. Dibilang keluarga Nabi, bapak ibunya kafir. Ada lagi yang mengatakan Nabi Muhammad usia 40 tahun baru jadi nabi. Memang kalau gitu Pak, kalau ngajinya tekstual. Perhatikan surat Al-Imran. Ketika Nabi Zakaria alaihissalam selalu bermunajat kepada Allah karena ujian dia adalah keturunan. Sudah tua renta belum diberikan keturunan, istrinya sudah menopause. Akhirnya tatkala dia berdoa di mihrab, salat di mihrab, fanadat sul malaika wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Kemudian para malaikat memanggilnya ketika dia berdiri salat di mihrab. Siapa Nabi Zakaria? Allah menyampaikan, "Annallahu yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallah wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas salihin." Ada berita gembira untukmu wahai Zakaria, kamu akan datang seorang anak bernama Yahya. Orangnya belum lahir, namanya udah nyampe. Kemudian gelar-gelar ketakwaannya, musaddiqan bi kalimatin minallah, dia musaddiq, dia asyiddiq. Gelar asyiddiq udah nyampe, orangnya belum lahir. Wa sayyid, dia seorang sayyid. Gelar sayyid udah nyampe tuh ke Nabi Yahya, orangnya belum lahir. Wa hasura, dia seorang teladan. Kalau kita uswatun hasanah. Wa nabiyya, dia seorang nabi, orangnya belum lahir tapi gelar kenabiannya udah nyampe. Minas sholihin, dia adalah orang-orang yang soleh, termasuk orang-orang yang soleh. Nabi Muhammad mana jadi nabi usia 40. Akhirnya tuh orang Kristen kagak jadi, lebih baik Nabi Isa baru lahir dia ngomong, aku utusan Allah. Siapa yang ngajarin itu, Pak? Mau kita diamkan saja akidah kita? Gak bisa. Nabi Muhammad usia 40, Nabi Muhammad gak bisa baca. Kata Allah, anta bata'amalukum wa antum la tashkurun. Nasibnya sama dengan iblis, merendahkan utusan Allah. Kalau iblis mah parah, enggak mengaku utusan Allah dan merendahkan utusan Allah. Kalau kita masih mending mengakui Rasulullah tapi masih merendahkan Rasulullah dalam level substansi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Nanti kita bisa sambung lagi. Silahkan yang ingin ditanyakan. Silakan Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanyakan surat Al-Baqarah yang tentang iblis menolak sujud kepada Nabi Adam. Sebagaimana kita tahu kalau bahasa Arab itu kan satu kata bisa disebut. Yang sebenarnya maka sujud ini pekerjaan seperti apa? Apakah sama seperti tinggal sujud dalam sholat atau tidak lain, sehingga iblis berapa mempertahankan masyarakat untuk tinggal di neraka sampai selama-lamanya, Ustaz. Kemudian surah ayat 2 itu mengatakan anda tidak mempunyai suara lebih baik secara intonasi, Ustaz. Al-Quran ini adalah berlaku juga untuk masa sekarang, Ustaz. Kalau di zaman sekarang ini bagaimana orang yang disebut meninggikan suaranya kepada Rasul? Kira-kira itu, Ustaz. Cakep. Dalam ini. Iya, pertanyaan pertama saya jawab melalui surat Yusuf ayat yang keempat. Ketika Nabi Yusuf bermimpi melihat 11 bintang, 1 bulan, 1 matahari, semua sujud. Dia cerita kepada ayahnya, ya qala Yusuf li abi, ya abati, wahai ayah, ayahku, ini sesungguhnya aku telah melihat ahada asyara kaukaba, 11 bintang, wasyamsa 1 matahari, wal qamar 1 bulan,
ra'aituhum li sajidin, mereka melihatku dalam keadaan sujud. Tentunya sujudnya berbeda. Sujud kepada Allah ya sujud salat ke. Kalau sujud di sini artinya ini kan artinya bahwa Nabi Yusuf jadi raja dia ke depan, jadi pemimpin. 11 bintang saudaranya, di mana saudaranya menjahatin dia. 1 bulan ibunya, 1 matahari ayahnya, kata bapaknya Nabi Yakub, jangan kau ceritakan ya, kamu nanti jadi seorang pemimpin, kamu jadi seorang raja. Semua sujud dalam pengertian semua taat kepadamu. Jadi yang dimaksud sujudlah kepada Adam, taatilah dia. Makanya keluar atiullah wa atiur Rasul. Perwujudan taat kepada Allah harus taat kepada Rasul. Karena Allah terlalu transenden, Allah terlalu suci. Subhanallah, maha suci Allah. Maka untuk taat kepada Allah maka taatilah putusannya. Jadi sujudnya bukan sujud penyembahan. Sujudnya harus taat atas perintah dia, karena perintah Rasul dari Allah, keputusan Rasul keputusan Allah, ridha Rasul ridha Allah, cintanya Rasul cintanya Allah. Wa amma wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, kelak di akhirat Tuhanmu akan memberikan semuanya sampai engkau sendiri yang ridho untuk menentukan surga dan nerakanya hamba-hambaku. Pusing gak tuh Pak? Itu yang disebut substansinya ayat syafaat. Cuman kan kita mana kata syafaatnya? Selalu tekstual atau susah. Ayat perintah sholat berjamaah secara tekstual juga gak ada. Ayo orang-orang beriman, dirikanlah sholat secara berjamaah. Cari ayatnya. Tapi ketika wa yuqimuna shalah, aqimu shalah, itu substansinya berjamaah. Warka'u ma'ar-raki'in, rukulah kamu bersama orang-orang yang ruku, sujudlah kamu bersama orang-orang yang sujud. Itu maksudnya sholat berjamaah. Kalau kita nungguin mana ayatnya ya, sesungguhnya hai orang-orang beriman, dirikanlah sholat secara berjamaah, ya nggak ketemu. Kalau tekstual ya susah, kan ada mutasyabihat. Mana dalilnya? Kan dalil ada muhkamat, ada mutasyabihat. Ada dalil akli, ada dalil nakli. Itu kan dalil-dalil juga. Cuman kan kaum tekstual susah kalau dari kaum tekstual. Mana ayatnya, dalilnya? Padahal ada dalam substansi. Ini lihat, sujud di sini mentaati dia, lewat putusan Allah. Wa may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Siapa yang taat kepada Rasul, sesungguhnya dia telah taat kepada Allah. Oke. Kemudian yang pertanyaan yang kedua, surat Al-Hujurat ayat yang ke-2-nya, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Kan kita udah gak ketemu Nabi, gimana kita mau ngobrol sama Nabi kan? Pak, tuh betul, makanya ini persoalan intonasi. Nah sekarang kita sudah tidak ketemu Nabi, kita tidak berjumpa dengan Nabi, makanya itu persoalan substansi. Kalau intonasi saja Allah murka, apalagi substansi. Nah saat ini substansinya yang harus kita rubah. Kalau seandainya paradigma kita terhadap Rasul selama ini sama, tidak sesuai dengan Quran, sama juga tuh atau amalukum. Maksudnya begitu Pak Haji. Kalau kita sudah nggak ketemu Nabi kan, tapi jangan dibilang Nabi udah mati Pak. Ketemu bentrok dengan ayat wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tashurun.
Jangan kamu mengatakan orang yang mati di jalan Allah mati, dia hidup, cuman kamu nggak sadar. Bagaimana kita bisa sebut Nabi Muhammad mati? Setiap sholat kita salam ke dia. Dia hidup secara spiritual. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah. Terus salam kan? Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullah. Mati. Dia hidup. Keras di sini, tinggi di sini, maksudnya substansi. Substansinya terhadap Rasulullah, dia merendahin Rasul. Padahal Quran memuliakan Rasul. Nabi Muhammad bermuka masam tahu? Kan ada ayatnya abasa wa tawalla. Padahal di situ ayatnya nggak ada kata Muhammad. Abasa dia. Ini dalam kurung Muhammad. Siapa yang nafsirin itu? Bermuka masam dan berpaling. Ya Allah. Di mana inakala ala bermuka azimnya? Rasulullah berharap yang azim. Azim sifat siapa? Sifat Allah. Jadi pengen tahu keaziman Allah, lihat keaziman dia. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum aziz. Telah datang seorang rasul yang aziz. Ma'anitum harisun alaikum bil mu'minin, rauf rahim. Dia rauf, dia rahim. Rauf sifat siapa? Rahim sifat siapa? Sifat Allah. Tapi Allah memberi gelar kepada Rasul. Engkau adalah al-aziz, engkau al-rauf, engkau al-rahim. Pusing kepala, berbuka masam. Siapa yang nafsirin itu? Dan kita nggak pernah mau mengklarifikasinya. Muka masam kayak gimana sih Pak? Jutek ya? Sinis ya? Masa uswatun hasanah begitu? Kalau berbuka masam, Rasulullah berbuka masam, berarti jadi sunnah dong. Kamu kenapa sih jutek aja? Rasulullah juga jutek. Mana ada sunnahnya? Repot dong saya. Itu aja pagi jawaban saya. Saya rasa cukup dulu sampai sini ya. Insya Allah kita bisa lanjutkan lagi dengan kita kaji bentar lagi nih Isra Mi'raj. Bagaimana Isra Mi'raj dalam Al-Quran? Apakah sama selama ini yang kita terima? Kita akan dengar kata Pak Ustadz. Bagaimana dalam Al-Quran Isra Mi'raj? Hati-hati bicara tentang Allah dan Rasulnya. Salatnya semuanya ditolak oleh Allah. Yuk kita sama-sama baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah, assalamualaikum ya Aminallah. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.